Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dengarkan kisah ini hingga selesai, dan semoga terhibur. Suatu ketika di sebuah universitas terkenal, ada seorang dosen wanita bernama Ibu Ayu. Usianya 38 tahun. Cerdas, tegas, dan terkenal disiplin di kalangan mahasiswanya. Ibu Ayu memiliki prinsip hidup yang kuat, sehingga tak jarang ia dikenal sebagai dosen yang sulit ditaklukkan. Di sisi lain, ada seorang mahasiswa bernama Raka. Pria 21 tahun yang agak santai, kreatif, dan terkadang terlihat malas. Raka selalu berpikir bahwa Ibu Ayu terlalu kaku dan tak pernah mengerti sudut pandangnya. Sementara Ibu Ayu merasa Raka adalah sosok yang terlalu santai dan kurang menghargai waktu serta tugasnya. Pertemuan awal mereka memang tak terlalu mulus. Raka sering terlambat masuk kelas, dan Ibu Ayu selalu memberikannya teguran keras di depan teman-temannya. Namun, situasi berubah ketika Raka mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas akhir. Karena terpaksa, ia harus menemui Ibu Ayu untuk meminta bimbingan intensif. Lambat laun, pertemuan demi pertemuan membuat mereka lebih mengenal pribadi satu sama lain. Ibu Ayu mulai melihat sisi lain dari Raka. Di balik sikap santainya, Raka ternyata seorang yang berjiwa seni dan memiliki sudut pandang unik dalam memecahkan masalah. Sedangkan Raka pun mulai mengerti bahwa di balik ketegasan Ibu Ayu, ada kepedulian besar yang selalu ingin melihat mahasiswa-mahasiswanya berhasil. Tanpa disadari, kebencian yang ada di antara mereka berubah menjadi kekaguman dan perasaan yang tak dapat dijelaskan. Pertemuan awal mereka memang tak terlalu mulus. Raka sering terlambat masuk kelas, dan Ibu Ayu selalu memberikannya teguran keras di depan teman-temannya. Namun, situasi berubah ketika Raka mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas akhir. Karena terpaksa, ia harus menemui Ibu Ayu untuk meminta bimbingan intensif. Lambat laun, pertemuan demi pertemuan membuat mereka lebih mengenal pribadi satu sama lain. Setelah Raka memutuskan untuk meminta bimbingan intensif dari Ibu Ayu karena kesulitan menyelesaikan tugas akhir, mereka pun lebih sering menghabiskan waktu bersama. Pertemuan-pertemuan ini bukan hanya untuk menyelesaikan masalah akademis, tetapi juga membuka ruang bagi keduanya untuk saling mengenal. Raka mulai melihat sisi lembut dan perhatian dari sosok Ibu Ayu. Sementara Ibu Ayu melihat betapa uniknya pandangan Raka, yang membuatnya sedikit banyak terpesona. Ibu Ayu, yang selama ini menutup diri dari urusan cinta karena kesibukannya sebagai dosen, mulai merasa nyaman dengan kehadiran Raka. Ketika akhirnya perasaan itu mulai muncul, Ibu Ayu berusaha mengabaikannya. Ia tahu perasaannya pada Raka tidak seharusnya ada, mengingat statusnya sebagai dosen dan perbedaan usia mereka yang cukup besar. Namun, semakin ia mencoba menjauh, justru semakin besar rasa yang tumbuh. Puncaknya adalah ketika mereka bekerja bersama untuk menyelesaikan proyek akhir Raka. Mereka sedang berada di perpustakaan universitas, dan setelah menyelesaikan sebagian besar pekerjaannya, mereka mengambil waktu istirahat sejenak. Di saat itu, Raka tiba-tiba bertanya, "Ibu Ayu, kalau ibu tidak menjadi dosen, kira-kira ibu akan menikah dengan orang seperti apa?" Pertanyaan ini membuat Ibu Ayu terdiam sejenak. Raka sebenarnya iseng bertanya, namun di balik candaannya, ada ketertarikan yang ia sendiri belum sepenuhnya sadari. Ibu Ayu, yang biasanya tegas, akhirnya berkata pelan, "Kalau ada seseorang yang bisa membuat saya merasa nyaman dan dihargai, mungkin saya akan mempertimbangkannya, meskipun tidak mudah." Saat itu, mereka bertatapan cukup lama, dan ada ketegangan yang berbeda dari biasanya. Raka berani membuka diri dan berkata, "Ibu Ayu, saya merasa nyaman ketika ada ibu di sekitar saya. Entah kenapa, rasanya seperti saya menemukan seseorang yang benar-benar memahami saya." Percakapan itu menjadi titik awal. Setelah pertemuan tersebut, mereka menyadari bahwa perasaan mereka lebih dari sekadar hubungan antara dosen dan mahasiswa. Di lain waktu, Ibu Ayu, setelah mempertimbangkan perasaannya,
memberanikan diri untuk menyampaikan perasaannya kepada Raka secara langsung. Pertemuan itu berlangsung di taman kampus, tempat yang jarang mereka kunjungi agar tidak terlalu menarik perhatian. Dengan jantung yang berdebar, Ibu Ayu berkata, "Raka, saya tahu ini mungkin terdengar aneh dan tidak biasa. Tapi setelah semua waktu yang kita habiskan bersama, saya tidak bisa mengingkari bahwa saya memiliki perasaan yang lebih dari sekadar seorang dosen pada mahasiswanya." Raka terkejut, namun tanpa ragu, ia mengungkapkan bahwa ia merasakan hal yang sama. Mereka pun sepakat untuk menjalani hubungan ini dengan penuh hati-hati dan tetap menjaga profesionalitas di kampus. Sementara keduanya mencoba mengatasi tantangan yang mungkin datang, terutama dari keluarga masing-masing. Perasaan cinta yang semula hanya dalam hati akhirnya terucap, menjadi awal perjalanan yang penuh lika-liku bagi mereka berdua. Namun, perjalanan cinta mereka tidaklah mudah. Keluarga Ibu Ayu menganggap bahwa hubungan tersebut tidak pantas karena perbedaan usia dan status antara dosen dan mahasiswa. Ibu Ayu pun merasa tertekan, apalagi dirinya selalu menjaga citra profesionalitas di kampus. Di sisi lain, keluarga Raka juga kurang setuju. Mereka khawatir masa depan Raka akan terpengaruh jika ia terlalu fokus pada hubungan ini dibandingkan pendidikannya. Latar belakang keluarga Raka dan Ayu sangat berbeda dan memberikan pengaruh besar pada perjalanan kisah cinta mereka. Keluarga Raka adalah keluarga sederhana yang hidup dengan penuh kesederhanaan. Ayahnya bekerja sebagai pegawai kantoran dengan gaji pas-pasan. Sementara ibunya adalah ibu rumah tangga yang selalu mendukung pendidikan anak-anaknya. Mereka sangat berharap Raka bisa lulus dengan baik dan memiliki masa depan yang cerah. Keluarga Raka selalu menanamkan nilai-nilai disiplin dan fokus pada pendidikan. Sehingga ketika mereka tahu Raka menjalin hubungan dengan seorang dosen yang jauh lebih tua, mereka merasa khawatir dan berpikir bahwa hal itu bisa mengganggu tujuan akademis dan masa depannya. Raka adalah anak pertama dan satu-satunya harapan keluarga, sehingga mereka menginginkan yang terbaik untuknya, termasuk memastikan ia tidak teralihkan dari tanggung jawab pendidikannya. Di sisi lain, keluarga Ibu Ayu berasal dari kalangan yang lebih terpandang dan konservatif. Ayahnya adalah seorang pensiunan pejabat, sementara ibunya dulunya seorang dosen yang kini aktif di berbagai kegiatan sosial. Sejak kecil, Ayu dididik dengan sangat ketat, terutama soal menjaga nama baik keluarga. Keluarganya memiliki ekspektasi tinggi, terutama dalam menjaga kehormatan keluarga, status, dan prinsip-prinsip hidup yang kuat. Mereka berharap Ayu segera menikah dengan pria yang sepadan, yakni seseorang yang berpendidikan tinggi dan berada dalam lingkungan yang sama. Ketika mengetahui bahwa Ayu terlibat hubungan dengan mahasiswanya yang lebih muda, keluarganya merasa hubungan tersebut tidak pantas dan khawatir akan reputasi Ayu sebagai dosen. Ayu pun seringkali merasa tertekan karena harus memilih antara kebahagiaannya sendiri atau harapan keluarganya. Perbedaan latar belakang ini menjadi tantangan besar bagi mereka, karena keluarga Raka dan Ayu memiliki nilai-nilai yang berbeda mengenai cinta dan pernikahan. Keluarga Raka memandang hubungan ini dari segi kesiapan masa depan dan pendidikan, sementara keluarga Ayu lebih mempermasalahkan status sosial dan reputasi. Sedangkan reaksi teman-teman Ibu Ayu dan Raka terhadap hubungan mereka ini cukup beragam. Karena perbedaan usia dan status antara keduanya membuat banyak yang terkejut, bahkan skeptis. Teman-teman Raka, pada awalnya, merasa sangat heran dan bahkan tak percaya saat mendengar Raka menjalin hubungan dengan dosennya sendiri. Beberapa dari mereka menganggapnya sebagai hal yang tidak biasa dan mungkin hanya lelucon. Ada yang mengira bahwa hubungan itu hanya ketertarikan sementara atau sekadar kekaguman mahasiswa pada dosennya. Sebagian besar temannya bahkan mengira bahwa Raka hanya bercanda ketika bercerita tentang kedekatannya dengan Ibu Ayu. Namun, ketika mereka mulai melihat keseriusan Raka, beberapa dari mereka mendukung. Meskipun ada juga yang khawatir. Mereka khawatir bahwa hubungan ini bisa membuat Raka mendapat masalah di kampus atau bahkan merusak fokusnya pada studi. Namun, teman-teman terdekatnya yang mengenal Raka dengan baik
akhirnya memilih mendukungnya. Asalkan ia tetap serius dalam studinya. Teman-teman Ibu Ayu, terutama sesama dosen, memberikan reaksi yang lebih bervariasi dan lebih berat. Karena mereka berada di lingkungan profesional. Teman-temannya tahu bahwa hubungan antara dosen dan mahasiswa bisa menimbulkan banyak perbincangan di kampus dan risiko pada karir Ayu. Beberapa teman dekatnya mencoba menasihati Ayu untuk mempertimbangkan ulang hubungan ini. Menanyakan apakah ia yakin dengan pilihan tersebut. Ada kekhawatiran besar bahwa hubungan itu bisa mempengaruhi reputasi Ayu sebagai dosen. Namun, setelah melihat ketulusan Ayu dalam mencintai Raka, beberapa teman dekatnya mulai mengerti dan mendukungnya dengan syarat bahwa Ayu tetap berhati-hati dan menjaga profesionalitas. Namun, teman-temannya yang lebih dekat tahu bahwa Ibu Ayu jarang terlibat dalam hubungan asmara karena selalu mengutamakan karirnya. Mereka senang Ayu akhirnya menemukan seseorang yang membuatnya bahagia, meski dengan segala risiko dan tantangan. Di tengah berbagai pandangan dan kekhawatiran, baik dari teman-teman Raka maupun Ayu, keduanya tetap berusaha meyakinkan orang-orang di sekitar mereka bahwa hubungan ini tulus dan bukan hanya sekadar ketertarikan sesaat. Meskipun banyak rintangan yang menghadang, Ibu Ayu dan Raka tetap berusaha memperjuangkan hubungan mereka secara perlahan untuk mempertahankan hubungan mereka yang penuh tantangan. Ayu dan Raka memilih pendekatan yang sabar dan penuh perhitungan. Mereka tahu bahwa hubungan ini akan sulit. Namun mereka sama-sama yakin dengan perasaan yang telah mereka bangun untuk mempertahankan cinta mereka di tengah tantangan dengan menjaga profesionalitas di kampus. Untuk menghindari gosip dan masalah di lingkungan kampus, Ayu dan Raka sepakat menjaga profesionalitas selama berada di universitas. Di kelas atau lingkungan kampus, mereka bertindak seperti dosen dan mahasiswa pada umumnya. Hubungan mereka hanya dijalani di luar kampus, sehingga tidak menimbulkan tanda tanya dari mahasiswa atau dosen lain dan tetap berkomitmen pada pendidikan sebagai janji mereka kepada keluarga. Raka adalah agar Raka tetap fokus pada pendidikannya. Ibu Ayu mendukung penuh Raka dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dan memastikan bahwa hubungan mereka tidak mengganggu fokus Raka untuk lulus tepat waktu. Berkat kerja keras dan bimbingan yang konsisten, Raka pun berhasil lulus dengan nilai yang baik, membuktikan kepada keluarganya bahwa hubungannya dengan Ayu tidak menghalangi masa depannya. Selain itu, untuk meyakinkan keluarga mereka, Ayu dan Raka mulai merancang masa depan dengan jelas. Ayu menyadari bahwa perbedaan usia mereka cukup besar, sehingga ia mendorong Raka untuk memiliki karir yang stabil. Sebelum mereka meresmikan hubungan ini, mereka pun sering berdiskusi tentang tujuan jangka panjang yang ingin mereka capai bersama, membuat hubungan mereka semakin matang dan kokoh. Akhirnya Raka berhasil lulus dengan baik. Keluarganya mulai luluh dan melihat bahwa Ayu bukanlah penghalang, melainkan justru pendukung besar dalam kesuksesan akademisnya. Orang tua Raka, meski awalnya khawatir, mulai menerima hubungan mereka dengan catatan bahwa Raka tetap serius dalam membangun karirnya. Setelah lulus dan menjalani beberapa proyek kerja bersama Ayu selama masa kuliah, Raka mendapatkan dorongan besar untuk meniti karirnya dengan serius. Ia mulai bekerja di sebuah perusahaan kreatif yang sejalan dengan minat dan latar belakang pendidikannya. Dan dengan dukungan Ayu, ia juga membangun koneksi serta mengembangkan keahliannya. Ayu, yang sudah memiliki pengalaman dan wawasan di bidangnya, seringkali membantu Raka dengan saran atau sekadar memberikan dukungan moral. Raka terus bekerja keras dan tumbuh dalam karirnya. Setelah beberapa tahun, ia berhasil mencapai posisi yang cukup stabil dan bahkan memiliki kesempatan untuk memulai usaha sampingan bersama Ayu di bidang konsultasi pendidikan atau proyek kreatif. Kesuksesan ini tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga membuat keluarga Ayu semakin menerima dirinya sebagai sosok yang pantas mendampingi putri mereka. Meskipun keluarganya membutuhkan waktu untuk menerima hubungan ini, Ayu tetap bersabar dan tidak memaksakan kehendak. Ia menghargai pendapat keluarganya dan secara perlahan menunjukkan komitmen serta keseriusannya dengan Raka. Seiring berjalannya waktu,
Orang tua Ayu mulai melunak, terutama setelah melihat bahwa hubungan ini membawa kebahagiaan dan ketenangan bagi Ayu. Setelah akhirnya mendapat restu dari kedua keluarga, hubungan Ayu dan Raka menjadi lebih stabil dan penuh kepercayaan. Hubungan Ayu dan Raka berubah menjadi lebih terbuka dan penuh kasih sayang, tanpa kekhawatiran berlebihan tentang pandangan keluarga atau teman-teman. Mereka bisa lebih bebas mengekspresikan diri. Ayu merasa lega dan bahagia karena ia bisa menjalani hubungan ini tanpa harus merasa terbelah antara cintanya dan harapan keluarganya. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama keluarga masing-masing, memperkenalkan diri sebagai pasangan yang serius dan siap untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Raka semakin yakin bahwa ia ingin Ayu menjadi pendamping hidupnya. Raka akhirnya mulai mencari momen yang tepat untuk menyampaikan keinginannya tersebut. Pada suatu sore, ketika mereka berdua tengah menikmati waktu santai bersama di sebuah taman kota, Raka dengan penuh keseriusan akhirnya menyatakan niatnya. "Ayu," katanya dengan sedikit gugup namun tegas, "saya tahu mungkin ini akan terdengar agak terburu-buru. Tapi saya sudah berpikir panjang. Saya ingin membawa hubungan kita ke jenjang yang lebih serius. Saya ingin menikah denganmu." Ayu terkejut dan tersenyum, namun juga merasa tersentuh mendengar kesungguhan Raka. Ia menyadari bahwa Raka benar-benar serius dan tidak main-main dengan komitmen ini. Setelah beberapa saat terdiam, Ayu memegang tangan Raka dan berkata, "Saya juga ingin kita menuju ke arah sana, Raka. Tapi kita harus memastikan bahwa ini adalah keputusan yang tepat dan kita berdua siap." Raka ingin membuktikan diri bahwa ia mampu menjadi pasangan yang bisa diandalkan. Sementara Ayu juga ingin memastikan bahwa mereka memiliki rencana masa depan yang jelas. Setelah pembicaraan tersebut, Ayu dan Raka mulai berdiskusi lebih serius mengenai rencana pernikahan mereka. Mereka bertemu dengan keluarga masing-masing untuk memberitahukan niat tersebut. Keluarga Ayu yang semula skeptis akhirnya mulai menerima dan bahkan mendukung pernikahan ini setelah melihat kesungguhan Raka. Keluarga Raka pun menyambut baik dan bangga pada putra mereka yang telah menunjukkan tanggung jawab dan kedewasaan. Mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu 6 bulan setelah keputusan tersebut, memberi mereka cukup waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka sepakat mengadakan acara yang sederhana dan intim, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan sahabat-sahabat terkasih. Ayu merasa bahwa pernikahan sederhana akan lebih bermakna bagi mereka berdua, yang telah melalui perjalanan cinta penuh tantangan. Pernikahan mereka dilangsungkan pada akhir pekan yang cerah di awal musim semi. Waktu yang dipilih karena cuacanya yang bersahabat dan suasananya yang penuh kehangatan. Acara diadakan di sebuah taman kecil yang dikelilingi pepohonan rindang dan bunga-bunga yang bermekaran. Di bawah langit biru dan angin sepa-sepai, Ayu dan Raka mengucap janji suci di hadapan keluarga dan sahabat. Ayu mengenakan kebaya sederhana namun anggun, sementara Raka tampil gagah dengan pakaian adat. Wajah keduanya terlihat begitu bahagia, dan setiap orang yang hadir merasakan cinta yang begitu dalam di antara mereka. Saat prosesi ijab kabul, Raka tampak tegas dan penuh keyakinan, sementara Ayu tak bisa menyembunyikan air mata bahagianya. Setelah acara tersebut, Ayu dan Raka mengadakan syukuran kecil bersama keluarga dan teman-teman terdekat. Mereka menerima banyak ucapan selamat dan doa, baik dari orang-orang terdekat maupun kolega yang mengenal mereka. Pernikahan tersebut menjadi awal dari babak baru dalam hidup mereka. Sebuah perjalanan cinta yang kini resmi diikat dengan janji suci. Malam pertama Ayu dan Raka setelah menikah adalah momen yang istimewa dan penuh kehangatan. Setelah acara pernikahan yang sederhana namun hikmat, mereka pulang ke rumah baru yang sudah mereka siapkan meskipun sederhana. Malam itu terasa berbeda. Bukan hanya karena ini adalah momen pertama mereka sebagai suami istri, tetapi juga karena semua beban dan tantangan yang pernah mereka lalui seolah hilang, digantikan oleh perasaan damai dan saling memiliki. Bagi Ayu dan Raka, malam itu bukan hanya soal kedekatan fisik, tetapi juga tentang kepercayaan dan ikatan emosional yang semakin mendalam. Ayu merasa bersyukur memiliki seseorang yang mencintainya apa adanya dan menerima setiap bagian dari dirinya.
termasuk perbedaan usia yang dulu sempat menjadi penghalang. Sementara itu, Raka merasa bahagia dan terhormat bisa mendampingi Ayu, wanita yang ia cintai dan hormati. Mereka menghabiskan malam itu dengan bahagia dan rasa syukur. Meski Ayu sudah memasuki usia kepala 4, ia dan Raka memiliki harapan untuk memiliki anak. Mereka sadar bahwa kemungkinan untuk hamil di usia ini mungkin tidak semudah saat usia muda. Namun keduanya memilih untuk tetap optimis dan mencoba tanpa terlalu membebani diri. Ayu dan Raka sepakat untuk berusaha semampu mereka, tanpa terlalu memaksakan atau menekan satu sama lain. Setelah beberapa bulan, Ayu dan Raka akhirnya menerima kabar gembira bahwa Ayu hamil. Kabar ini membawa kebahagiaan besar bagi mereka, terutama karena ini adalah impian yang ingin mereka capai bersama. Ayu menjalani kehamilan dengan dukungan penuh dari Raka. Raka sangat perhatian dan sering membantu Ayu mengurangi stres, serta memastikan bahwa kondisi kesehatannya tetap terjaga. Karena usianya yang sudah tidak muda lagi, Ayu menjalani kehamilan dengan penuh kehati-hatian. Ia rutin berkonsultasi dengan dokter kandungan untuk memantau perkembangan janinnya dan memastikan bahwa semua berjalan baik. Ketika Ayu memberitahukan kehamilannya kepada orang tuanya, mereka sangat terkejut sekaligus bersyukur. Awalnya, orang tua Ayu sempat ragu apakah Ayu akan memiliki kesempatan untuk memiliki anak, mengingat usianya yang sudah kepala 4. Namun, kabar ini menjadi bukti bahwa cinta dan doa mereka terkabul. Rasa kekhawatiran mereka tentang masa depan Ayu seolah hilang dan berganti dengan harapan serta kebahagiaan. Orang tua Ayu menjadi sangat perhatian dan bersemangat membantu persiapan menyambut cucu pertama mereka. Mereka sering datang untuk memastikan Ayu mendapatkan perawatan yang baik dan memastikan bahwa ia merasa didukung selama kehamilannya. Di sisi lain, kabar ini juga menjadi momen di mana orang tua Ayu semakin menerima Raka sebagai bagian dari keluarga. Mereka melihat bagaimana Raka merawat Ayu dengan penuh kasih sayang selama kehamilan, yang semakin membuat mereka yakin bahwa Ayu berada di tangan yang baik. Orang tua Raka juga merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika mendengar kabar bahwa mereka akan menjadi kakek dan nenek. Bagi mereka, berita ini membawa kebanggaan dan harapan besar. Meski pada awalnya sempat ragu dengan pilihan hidup Raka, kini mereka melihat bagaimana putra mereka telah bertanggung jawab dan siap membangun keluarga. Keluarga Raka juga banyak membantu Ayu selama masa kehamilan, dengan sering mengirimkan makanan sehat atau membantu persiapan menyambut bayi. Mereka ingin memastikan bahwa Ayu dan cucu mereka mendapatkan perawatan terbaik. Kabar ini tidak hanya mendekatkan mereka dengan Ayu, tetapi juga semakin mempererat hubungan mereka sebagai satu keluarga besar. Meskipun ada beberapa tantangan dalam kehamilan, terutama karena usia Ayu yang sudah memasuki kepala 4, ia berhasil menjalani masa-masa tersebut dengan baik. Ketika Ayu melahirkan, kebahagiaan semakin terasa meluap-luap di keluarga mereka. Baik orang tua Ayu maupun orang tua Raka langsung datang untuk mendampingi dan merayakan momen tersebut. Mereka merasa sangat bersyukur melihat bayi yang lahir dengan sehat dan selamat. Meskipun sempat khawatir karena usia Ayu, momen kelahiran cucu pertama ini menjadi peristiwa yang menyatukan kedua keluarga. Mereka bergantian membantu mengurus bayi dan memberikan dukungan kepada Ayu dan Raka, seolah melupakan semua kekhawatiran atau keraguan di masa lalu. Setiap anggota keluarga merasa bahwa cucu mereka adalah anugerah yang memperkuat ikatan di antara mereka. Raka tetap setia kepada Ayu sejak awal hubungan mereka yang penuh tantangan. Raka sudah menunjukkan komitmen yang kuat untuk bersama Ayu. Perbedaan usia yang cukup jauh serta berbagai ujian yang mereka hadapi malah membuat Raka semakin yakin dengan perasaannya dan menghargai apa yang mereka miliki. Baginya, Ayu bukan hanya istri, tetapi juga sosok yang telah membimbing dan mendukungnya untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Hubungan mereka didasarkan pada kepercayaan dan saling mendukung. Raka sangat menghargai segala pengorbanan dan kesabaran Ayu, yang membuatnya semakin bertekad untuk menjaga komitmennya. Selain itu, pengalaman Ayu dalam hidup membuat Raka selalu merasa tertarik dan kagum.
Raka memandang Ayu bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga karena kedewasaan, kebijaksanaan, dan ketulusan yang jarang ia temui di orang lain. Bahkan ketika karir Raka mulai berkembang, ia tetap menjadikan Ayu sebagai tempatnya berbagi cerita dan berdiskusi tentang berbagai hal, baik tentang pekerjaan maupun kehidupan. Keduanya saling menghormati, menjaga komunikasi yang baik, dan terus membangun kepercayaan di antara mereka. Bagi Raka, Ayu adalah satu-satunya wanita yang mampu memahami dan mendukung dirinya dengan cara yang tulus. Tidak ada godaan yang cukup kuat untuk menggeser perasaannya karena ia tahu betapa beruntungnya ia menemukan pasangan seperti Ayu. Raka merasa bahwa apa yang mereka miliki sudah sangat berharga, dan ia tidak ingin mengorbankan kepercayaan serta cinta yang telah mereka bangun hanya demi hal yang sementara. Pada akhirnya, Raka dan Ayu menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, saling mendukung dan setia satu sama lain. Bagi mereka, perjalanan cinta ini adalah sebuah anugerah, dan mereka berkomitmen untuk menjaga kebahagiaan tersebut sepanjang hidup mereka bersama. Pesan dari cerita Ayu dan Raka ini adalah bahwa cinta sejati tidak mengenal batas usia, status, atau tantangan apapun yang datang. Hubungan yang kuat terbangun dari kesetiaan, saling pengertian, dan dukungan satu sama lain, bukan sekadar daya tarik fisik atau romansa sementara. Ayu dan Raka berhasil menjaga cinta mereka dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan masing-masing, serta dengan keyakinan bahwa perjalanan cinta mereka lebih berharga daripada godaan atau hambatan apapun. Cerita ini juga mengajarkan bahwa cinta yang tulus harus diiringi dengan komitmen dan usaha. Restu dan penerimaan dari keluarga bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tetapi buah dari perjuangan dan kesabaran. Mereka membuktikan bahwa hubungan yang didasari kepercayaan dan komitmen yang tulus bisa bertahan dalam segala situasi. Selain itu, kisah ini juga menunjukkan bahwa membangun keluarga dan meraih kebahagiaan sejati membutuhkan kerjasama. Pasangan yang saling mendukung dan saling percaya dapat mengatasi berbagai rintangan, meraih kebahagiaan bersama, dan menjalani hidup yang penuh makna. Terima kasih sudah mendengarkan. Apakah kalian punya cerita atau pengalaman yang sama? Tinggalkan di kolom komentar.